Hila. Halo, perkenalkan kami teman Gautir. Saya Remy dan ini istri saya Nadine. Hai, saya Nadine. Apa Gautirnya ada? Saat itu tamu yang masih menginap ada 2 orang, yaitu Dominic Renelau dan Yannick Malgorn. Ternyata keduanya juga orang Perancis. Hai, saya Yannick Malgorn. Maaf, tapi Gautier sedang pergi. Dan ini teman saya, Dominic Renelau. Kami sudah 3 bulan dibolehin tinggal di sini sama Gautier karena Renelau lagi sakit. Salam kenal ya. Hai Malgorn. Oh iya, kalau boleh tahu kenal Gautir di mana ya? Iya, kok kalian tinggal di sini? Jadi ceritanya saya dan istri sedang berkunjung ke Chiang Mai. Di sana kami ketemu sama Gautier. Saat itu Renelau tiba-tiba sakit dan Gautier membawanya ke sini. Sayangnya kondisi Rini nggak stabil sehingga Gautier bilang nggak masalah kalau kami tinggal sementara di sini. Pada waktu itu Gautier memang menenangkan Renelau untuk beristirahat dulu sebelum pulang ke Paris. Renelau, kuatkan saja dulu badanmu, baru pulang ke Perancis. Soal paspor, cek perjalanan, dan uangmu simpan aja di berangkas saya. Terima kasih Gatir, will do. Setelahnya, di tempat berbeda, Yannick Malgorn, bekas polisi yang kemudian menjadi koki itu, bertemu dengan Gautier di sebuah bar di Bangkok. Waktu itu saya lagi sama teman Jean-Jacques Philippe diajak sama Gautier ke pantai Pattaya. Celakanya di sana kami kena disentri, ditambah paspor dan uang tiba-tiba aja hilang. Gautier yang lihat kami kebingungan langsung buru-buru nyelamatin kami. Setelah sembuh, saya merasa berhutang budi dan langsung mengajukan diri sebagai sekretarisnya sampai saya punya cukup uang untuk pulang. Pada saat Nadine dan Remy Gires bertemu dengan Malgorn dan Rene, Philip sedang pergi mengurus visa. Oh iya, kalau Gautier sama Raj, katanya sih mereka pergi ke Nepal. Belum lama kok, baru beberapa hari lalu. Ah iya, ada fakta lain sepertinya yang kalian belum tahu. Ellen itu ternyata pencuri dan seorang pembunuh. Hah? Malgorn pun terkejut mengeluarkan surat kabar Bangkok Post yang terbit beberapa hari lalu untuk memperlihatkan berita tentang kematian sepasang orang Australia. Mereka bukan orang Australia, tetapi orang Belanda. Belum lama ini mereka ada di sini bersama Gautier. Saat kalian ada di sini pada 10 Desember, Ellen tuh sedang menjemput keduanya. Katanya kedua tamu itu datang dari Hong Kong. Tamu yang laki-laki bernama Frans Bintarang, berayah orang Indonesia. Tamu wanitanya Mina Jensen, kekasih Frans. Mereka ini sedang keliling dunia dan keduanya bertemu dengan Gautier di Kowloon, Hong Kong, hingga akhirnya diundang menginap di Kenneth House. Di Kenneth House itu, Gautier menyewa 3 apartemen, 2 diantaranya berdampingan, yaitu nomor 503 dan 504. Jadi walaupun sudah ada 3 tamu yang menginap di sana, menambah 2 tamu lagi bukanlah masalah. Frans dan Mina bermaksud melihat kuil-kuil Buddha dan tambang-tambang permata di Chiang Mai yang disorkan oleh Gautier. Mina pun bahkan membeli sebuah cincin permata dengan harga murah dari Gautier di Hong Kong. Ketika dicek, ternyata toko permata menilai cincin itu jauh lebih mahal. Namun sebelum mereka pergi ke Chiang Mai pada tanggal 15 Desember, keduanya jatuh sakit. Mereka hampir tidak kuat bangkit, tapi Gautier berkata bahwa udara Chiang Mai berpengaruh baik bagi mereka. Jadi, mereka tetap pergi, dan Gautier meminta Mina mengenakan sweater tebal supaya tidak kedinginan. Ternyata, malam itu, Yannick Malgorn melihat Gautier dan Raj memapah pasangan Belanda itu dari apartemen 503 menuju lift. Mina terlihat mengenakan sweater jingga. Mereka langsung meluncur pergi dengan mobil Toyota biru. Keesokan paginya, Gautier kembali berdua saja dengan Raj. Celana dan sepatu mereka penuh lumpur. Mereka bertemu 3 tamu yang menatap Gautier penuh pertanyaan. Maaf, tapi Frans dan Mina kemana ya? Iya, saya nggak melihat mereka. Jangan khawatir, mereka akan masuk rumah sakit selama 6 bulan dan tidak mengingat lagi apa yang terjadi sebelumnya. Mungkin Gautier tidak sadar, namun ketiga tamu itu jadi takut mendengarkan perkataannya. Pada tanggal 17 Desember pagi hari, Renelau meminta kembali paspornya pada Gautier. Saya ingin paspor saya kembali, karena saya sudah benar-benar pulih. Ini, tapi maaf,
Untuk cek perjalanan sudah saya pakai. Saya berjanji akan menggantinya. Keesokan harinya, Gautier, Suzanne, dan Raj mengantar Renelau dan Malgorn ke bandara untuk ke Kathmandu di Nepal. Teman mereka, Philip, juga cepat-cepat mengurus visa. Namun kabar mengejutkan datang. Pada hari itu juga ada berita di Bangkok Post mengenai sepasang orang Australia yang ditemukan terbunuh dan terbakar. Mereka makin khawatir dan ingin pergi secepatnya. Tetapi tidak tahu harus berbuat apa karena mereka tak punya uang. Mereka pun buru-buru memeriksa apartemen dan menemukan paspor milik orang lain serta barang-barang milik Frans serta Mina. Ada juga perhiasan milik orang Turki, tamu Gautier, bernama Yusuf Bilgin, yang sudah menghilang entah kemana. Mereka ingat pria Turki itu merupakan anak orang kaya dari Istanbul. Ia pernah membeli permata seharga $1.600 dari Gautier dan ingin membelinya lagi. Gautier kemudian mengajaknya ke tambang-tambang permata di Chantaburi. Ia menginap juga di rumah Gautier dan keesokan harinya ia merasa tidak enak badan. Meskipun begitu, mereka akhirnya jadi pergi bersama Suzanne dan Raj. Di tengah perjalanan, Bilgin bertemu dengan teman-temannya dan batal pergi ke Chantaburi. Kini ia berada bersama teman-temannya di Pattaya. Pacar Bilgin, Yvonne Desbois, menyusul Bilgin ke Bangkok dan menelpon Gautier karena Bilgin meninggalkan pesan agar ia menghubunginya. Halo? Ya, halo. Bisa saya bicara dengan Mr. Gautier? Saya Guteye. Syukurlah. Saya Yvonne, kekasih Bilgin. Saya ingin bertanya, apakah Bilgin ada di sana? Oh, dia sudah tidak ada di sini. Memangnya dia nggak kasih tahu kalau dia tinggal dengan teman-temannya di Pattaya? Hah? Masa? Kalau gitu, bisakah saya meminta tolong pada Anda untuk mengantar saya ke Pattaya? Boleh. Oke, terima kasih banyak Mr. Gautier. Sampai bertemu besok. Seperti ucapannya di telepon, Yvonne datang ke Kanit House. Ia mengenakan rok ungu bermotif bunga-bunga. Keesokan harinya, Gautier muncul sendirian. Teman-teman Prancisnya pun mengira bahwa Yvonne sudah diantar ke tempat Bilgin menginap di Pattaya. Sebelum itu, pada tanggal 13 Oktober 1973, Raj bertemu dengan seorang gadis Amerika dari San Pedro, California, di Malaysia Hotel, Bangkok. Ia sedang keliling sendirian mencari kedamaian. Keluar cari angin, kayaknya enak nih. Hati-hati di sini. Raj yang simpatik berseru kepada mahasiswa berumur 18 tahun itu bernama Mary Jane McLachlan. Memangnya kenapa? Ini di Bangkok, sangat bahaya tahu, apalagi untuk gadis secantik kamu. Bisa aja kamu. Perkenalkan, saya Raj. Dulunya orang tua saya itu pengusaha kaya di Delhi, tapi karena bangkrut, sekarang saya bekerja di sini sebagai asisten pedagang permata. Setelah lama mengobrol, Raj pun mengundang Mary Jane ke acara di rumah majikannya, Alain Gautier. Memangnya di sana ada acara apa? Malam ini Tuan Gautier ingin mengadakan pesta santai kok. Oh, menarik. Boleh. Mary Jane yang rupanya merasa simpati kepada pemuda India itu datang ke pesta Gautier di Kanit House. Jane, perkenalkan, ini Alan Gautier. Oh, hai. Saya Mary Jane. Mary Jane begitu terpesona pada Alain Gautier. Hai, saya Alain Guteye. Raj sempat cerita sama saya soal kamu. Berarti kamu di sini sedang jalan-jalan ya? Pasti kamu sudah pernah ke pantai Pattaya. Iya. Kami ketemu di Malaysia Hotel. Kebetulan belum pernah. Saya malah baru tahu. Nanti saya kesana deh. Gautier sangat heran kepada Mary Jane belum pernah ke pantai Pattaya yang terkenal itu. Maka dari itu, ia ingin mengajak Mary Jane ke sana. Kamu harus banget ke sana. Kalau perlu, saya akan mengantar kamu. Keesokan harinya, Gautier menjemput Mary Jane dari Malaysia Hotel dengan mobil Toyotanya. Setelah itu, orang-orang di Kanit House tidak pernah melihat Mary Jane lagi. Hah? Masa sih? Kok jadi serem dan aneh ya? Nadine dan Remy sangat terkejut mendengarnya. Mereka melihat dengan jelas ketika Frans dan Mina sakit. Mereka pikir kedua orang itu kena disentri akut. Ngomong-ngomong, aku juga punya kunci lemari besi Guteye. Mau lihat? Mereka lebih tercengang lagi ketika Malgorn yang memegang kunci lemari besi Gautier memperlihatkan isi lemari itu. Terdapat belasan paspor milik orang lain yang kebanyakan adalah paspor orang Prancis. Ada pula cek perjalanan dan dompet.
Mereka juga melihat beberapa kartu pos milik Franz dan Nina yang tak dikirimkan. Ada pula tas tangan kulit milik Nina dan radio transistor baru milik Franz. Selain itu didapati pula tempat bensin dan jarum suntik. Nadine Gires begitu tergugah. Sehingga ketika bertemu dengan temannya, suami istri Lemaire, ia tidak tahan untuk tidak bercerita. Nyonya Lemaire adalah orang Prancis, sedangkan Lemaire sendiri pengusaha Swiss. Di kantor Lemaire, ada karyawan bernama Charlene yang bukan orang Prancis, tetapi ayahnya orang Australia, konsul John Howard. Tidak heran kalau keluarga Lemaire dan keluarga Howard sering mengundang makan. Dalam kesempatan seperti itulah, cerita Nadine Gires disampaikan oleh keluarga Lemaire. Sebelum menjadi diplomat, John Howard berprofesi sebagai wartawan. Dia terbiasa mengumpulkan berita sehingga dengan cermat cerita Nadine itu dicatatnya. Setelah itu, ia bergegas ke kedutaan Australia untuk mengecek kebenarannya. Dan tak ada pasangan Australia yang hilang di Thailand. Lalu, di mana dua pasangan Australia itu? Temukan jawabannya dengan mendengarkan episode selanjutnya. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.